Ride with us, ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. Oh yeah, do you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya udah bersama salah satu pelaku media yang bekerja di salah satu TV di Indonesia, namanya Kak Gultom. Nah, sekarang saya akan menanyakan 3 pertanyaan mengenai undang-undang penyiaran. Oke, Kak Gultom, pertanyaan pertama, di undang-undang penyiaran itu ada tentang pelanggaran dan pembatasan kekerasan. Nah, menurut Kak Gultom ini, di adegan-adegan film action yang genre-genre di TV-TV kita sekarang atau tayangan kita yang di genre action ini, dosis penayangan kekerasan itu sudah sesuai atau belum? Kalau menurut saya sih pertunjukan Indonesia ini masih jauh ya, masih banyak yang melanggar aturan terhadap kekerasan, untuk menampilkan pada masyarakat adegan-adegan yang seharusnya itu dilarang dalam undang-undang penyiaran. Cuman masalahnya masyarakat untuk menerimanya itu kan kadang-kadang ada yang terbalik gitu ya, malah dia kekerasan itu malah lebih banyak, lebih laku untuk penjualannya gitu. Jadi makanya sebagian ada yang melanggar aturan itu untuk memenuhi target supaya perfilmannya itu laku gitu. Jadi sebenarnya menguntungkan lah sebenarnya bagi pihak yang membuatnya itu, yang PH. Jadi demi keuntungan, jadi perfilman Indonesia itu sengaja melanggar aturan-aturan kekerasan. Nah, pertanyaan kedua, di undang-undang penyiaran itu ada namanya penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan. Nah, kita lihat sih di tayangan-tayangan Indonesia ini sering banyak sinetron-sinetron tuh yang pakaiannya terlalu vulgar atau adegan-adegannya terlalu romantis yang nggak pantas dilihat. Nah, menurut Kak Gultom ini udah sesuai belum sih film-film di Indonesia atau tayangan-tayangan di Indonesia ini tuh udah sesuai belum sih sama kesopanan dan kesusilaan ini? Kalau saya lihat sih sebagian masih banyak yang melanggar ya. Jadi misalnya tidak sesuai tadi sama seperti yang pertanyaan pertama. Untuk memenuhi target mereka, mencapai target misalnya untuk bisa menghasilkan keuntungan yang banyak, makanya ditampilkanlah adegan-adegan vulgar tadi seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya nggak ada itu malah nanti penontonnya malah nggak ada gitu kan. Sebenarnya untuk membuat film itu malah jadi rugi gitu. Jadi memang sih harus ada pembenahan untuk memperbarui, istilahnya saya kontennya itu dapat untuk bisa membuat tema atau ceritanya itu menggiring masyarakat untuk berkelakuan baik lah, contohnya seperti itu gitu. Sifatnya yang edukasi atau mendidik gitu kan, itu kan istilahnya emang aturan dari undang-undang penyiaran Indonesia. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi di Indonesia ini ada program asing yang didalam kayak drama-drama Korea, drama Turki yang baru-baru sekarang. Nah, menurut Kak Gultom ini penayangan asing di TV kita, di TV Indonesia ini membawa dampak positif atau enggak sih bagi masyarakat yang menonton? Terkadang sih ada juga yang membuat dampak negatif, karena kan beda budaya timur sama budaya barat. Nah, sementara kalau misalnya kita ngikutin mereka, berarti melanggar yang budaya tadi kan, seperti itu. Jadi istilahnya ada yang mendidik, ya istilahnya berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Nah, tergantung sistem penyiarannya ini sensor atau enggak gitu. Makanya film asing itu kalau masuk ke Indonesia harus memenuhi dulu sensor dulu, baru bisa dipertontonkan, ditayangkan di Indonesia. Nah, terakhir nih, apa sih saran atau masukan dari Kak Gultom buat tayangan-tayangan Indonesia agar jadi lebih baik lagi buat masyarakatnya? Sarannya apa? Sarannya untuk penyiaran di Indonesia harus bisa mendidik, lebih kreatif lagi dalam mengatur isi konten dari satu film tersebut untuk bisa pesan-pesan positif yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang bisa menonton di rumah. Seperti itu. Oke, itu tadi wawancara sedikit tentang undang-undang penyiaran. Semoga saran dari Kak Gultom sebagai pelaku media bisa membawa dampak lebih maju buat TV penyiaran di Indonesia. Oke, sekian dari saya, Muhammad Adil Subagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ride with us.
Oke, sekarang gue udah sama narasumber yang kedua. Dia ini salah satu mahasiswa Universitas Al-Azhar jurusan psikologi tahun 2014. Nah, langsung aja kita wawancara. Oke, Kil, gue punya 3 pertanyaan nih seputar undang-undang penyiaran. Ini menurut pendapat lo aja sih ya. Oke, jadi pertanyaan pertama gini, Kil. Di bab 13 itu ada yang namanya pelanggaran terhadap pembatasan dan kekerasan. Nah, kita lihat nih di film Indonesia itu kayak film The Raid, film-film Merantau. Itu kan adegan kekerasan atau genre filmnya emang action kan. Nah, menurut lo nih, gimana sih dosis action di film-film kita itu masih sesuai atau emang udah kelewat batas? Menurut lo gimana? Kalau menurut gue pribadi ya, kita jangan samain Indonesia sama Amerika gitu ya. Soalnya kalau di Amerika action kayak gitu tuh udah kayak lumrah, malah udah bisa dijadiin industri gitu. Itu yang bisa dijual. Tapi kita harus lihat dulu kita di Indonesia gitu kan. Di Indonesia tuh sebagian lebih dari penduduknya itu anak kecil dan remaja ke bawah lah. Dan itu banyak yang nonton siaran televisi ya kan. Walaupun layar lebar, film-film kayak gitu, tapi kan ada saatnya nanti film layar lebar itu masuk juga ke televisi, bener gak? Kalau menurut gue sih dosisnya agak berlebihan, tapi gue juga nggak menyalahkan. Mungkin itu salah satu strategi perfilman Indonesia untuk lebih maju lagi. Jadi emang termasuk strategi juga untuk membuat film kekerasan kayak gitu sih. Nah, pertanyaan kedua gini, Kil. Dalam undang-undang penyiaran itu ada namanya penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan kesusahan bab 5 pasal 9. Nih, jadi gini. Tanggapan lu gimana sih tentang sinetron kita atau film-film di kita, drama-drama kita? Tentang nilai dan norma kesopanannya itu masih dalam tracknya atau enggak? Kalau menurut gue sinetron nggak semua itu melanggar, walaupun banyak ya yang melanggar nilai dan norma. Kayak contohnya kita ambil dulu yang baiknya, kayak drama atau sinetron itu kayak Keluarga Cemara. Dia sinetron tapi nggak semuanya tuh keluar dari norma dan nilai, malah itu menunjukkan nilai dan norma yang baik ya kan. Tapi kalau buat sinetron zaman sekarang kayaknya itu malah merusak moral banget, karena banyak adegan-adegan atau perannya juga nggak make sense gitu loh buat kita di zaman sekarang gitu. Jadi emang nggak semua sinetron itu udah keluar batas norma gitu ya? Nggak semuanya? Nggak semua, tapi kebanyakan emang. Oke, ini pertanyaan terakhir, Kil. Jadi ada program asing, Kil, di film kita nih. Kayak kalau tahu ya drama Korea, drama Turki yang baru-baru sekarang. Nah, menurut nih, dengan program asing itu ada dampak positifnya nggak sih bagi kita atau emang negatif atau gimana? Menurut lo gimana? Dampak positif dan negatif. Kalau menurut gue drama-drama yang kayak Korea atau telenovela mungkin kayak gitu-gitu ya, dampak positif sih mungkin sedikit ya. Soalnya itu cuman konsumsi buat apa ya? Cuman buat hiburan gitu. Jadi nggak ada nilai yang bisa diambil dari drama-drama luar dan dimasukin ke Indonesia gitu. Menurut gue sih itu. Oke, itu tadi pendapat dari narasumber saya yang kedua, Akil. Nikil, apa sih masukan atau saran lo buat penyiaran-penyiaran atau tayangan-tayangan kita di Indonesia? Masukan lo apa? Kalau menurut gue ya, satu yang gue sekarang tuh mikir banget, kenapa sih rokok itu harus disensor, terus belahan dada harus disensor, bahkan kartun yang ada belahan dadanya megang rokok itu harus disensor. Kalau menurut gue, walaupun gue bukan profesional di bidangnya, cuman gue sebagai konsumen yang ngeliat agak keganggu aja gitu loh. Oke, kalau misalkan emang film itu nggak senonoh atau mengajarkan tidak baik, nggak usah ditayangkan gitu loh. Oh, jadi emang harus ditayangkan pada melanggar aturan gitu. Daripada melanggar aturan, karena kan nggak semuanya yang nonton itu berpikiran rokok tidak baik lah, belahan dada tidak baik lah, kan nggak semuanya. Benar banget. Nah, itu tadi dia saran dari Akil selaku narasumber kita sebagai pelaku akademis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ride with us, ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber terakhir nih, orang-orang umum biasa yang kebetulan lewat depan kampus dan kebetulan saya bisa minta waktu sebentar buat ngasih pendapat tentang undang-undang penyiaran. Oke, ada sebelah saya namanya Mas Danang. Danang, apa kabar Mas Danang? Alhamdulillah baik. Kita minta waktu sebentar nih buat nanya tentang undang-undang penyiaran, oke?
pertama gini Mas Anang, di bab 13 ini ada namanya pelarangan terhadap pembatasan kekerasan. Kita lihat nih Mas Anang, film-film Indonesia kita, film action terutama ya, itu banyak dari masyarakat yang menilai film kita tuh keras, terlalu keras atau segala macam. Nah, menurut Mas Anang sendiri, gimana nih pendapat Mas Anang tentang film-film action ini? Oke, menurut saya perkembangan film di Indonesia sih udah bagus ya, terutama buat masalah action. Tapi yang jadi kritik adalah diperuntukkan untuk siapakah film itu. Rata-rata kan film-film action zaman sekarang itu kan berbau dengan kekerasan, seperti tembak-tembakan atau sampai yang darah berdarah. Dan di situ tuh seharusnya lebih dijelaskan spesifik untuk siapa itu film. Soalnya nggak menutup kemungkinan bahwa anak kecil pun bisa menonton film tersebut. Mungkin itu sih yang jadi kekurangan dari film action saat ini. Oh, jadi hal tersebut yang menjadi kekurangan film action kita ya. Nah, pertanyaan kedua kayak gini. Di Undang-Undang Penjara itu disebutin ada penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan pasal 5 bab 5 pasal 9. Nah, menurut Mas Danang nih, film-film kita, sinetron, drama yang terutama emang genre-nya itu genre-genre film-film keseharian gitu ya. Nah, menurut Mas Danang ini norma-norma kesopanan, kesusilaan itu ada nggak sih? Atau emang udah kelewat tracknya? Justru saya melihatnya nggak ada ya. Soalnya film-film seperti sinetron sehari-hari itu zaman sekarang tuh lebih menjorok ke percintaan. Saya jarang melihat pesan moral dari film-film tersebut. Terlebih buat film layar lebar seperti film horor yang lebih menitik beratkan pada yaitu tadi tindakan asusila yang sampai berjumpu-jumpu, nggak mendidik sama sekali sih menurut saya. Nah, yang terakhir Mas Danang, ada program passing di TV-TV kita Mas Danang tahu kan program passing? Iya. Nah, program passing ini tuh ada ketentuannya di Undang-Undang Penyiaran. Nah, menurut Mas Danang dengan siaran asing yang ditayangkan di TV-TV kita nih, kayak drama-drama Korea dan baru-baru ini ada drama Turki. Nah, menurut Mas Danang itu ada nggak sih dampak positifnya atau emang yang bawa dampak negatif? Kalau buat film luar sih menurut saya ada dampak positifnya. Film luar itu kan juga menjadi acuan kita apa yang sedang disukai oleh masyarakat kita, dan film luar pun itu juga menjadi tonggak di industri perfilman Indonesia juga kan. Jadi wajar aja sih. Dan saya justru lebih suka dengan film asing soalnya mereka tahu mana yang harus diperlihatkan dan mana yang tidak. Berarti mereka lebih tahu nilai-nilai tentang penyiaran itu tentang estetika itu sendiri dalam film tersebut. Oke Mas Danang, terima kasih untuk waktunya. Tapi sebelumnya nih, kasih saran dong buat undang-undang penyiaran kita atau biar TV kita, tayangan kita lebih baik lagi. Ada saran atau masukan ya Mas Danang? Ya mungkin kalau saran ya, tolong ini lagi lah, edit atau mungkin dikelola lagi buat masalah film itu. Soalnya tahunan ini kan film tuh lebih banyak tentang percintaan, nggak memberi kesan moral sama sekali justru malah. Tapi ya gimana ya, emang masyarakat Indonesianya yang udah terlanjur suka film cinta-cintaan jadi susah gitu. Jadi masukannya semoga film Indonesia tuh bisa buat film-film yang emang ada moralnya ya. Lebih mementingkan nilai moral, dikemas lebih kreatif, lebih kreatif lagi. Oke, Mas Danang, makasih waktunya. Ya, semoga masukannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ride with us, ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. Oh yeah, do you wanna ride with us? Ride with us. When the 6 straight bounce the street scraping the bubble with the sounds for the summer that be thumping and hopping up the show on a Sunday with a fun day. Dips get tripping and ripping down the runway. Diggy dads, a bus I ain't had enough. It gets rough and tough, but it's never too much. That's corrupting dads on our ass. We class blast, sucker just like a head on class. This ain't back in the day, you get tore up and spray. AK front to the back.